Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk semakin menyadari bahwa hidup kami akan berakhir dan kami akan mendapat tantangan, godaan, serangan, bahkan penindasan dari banyak orang. Hanya Yesus yang mengingatkan kami akan hari terakhir itu, dan kami harus siap waspada menghadapinya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hanya Yesus sang guru kita yang mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak semudah yang kita bayangkan. Kita ingin segala sesuatu smooth, berjalan lancar, berjalan enak, berjalan tanpa banyak kerintangan. Tetapi tidak. Ketika berakhir zaman perang, bangsa lawan bangsa, ada pandemi, ada penyakit sampar, ada kematian karena peperangan dan seterusnya. Di situ kita juga akan ditantang oleh orang-orang yang tidak mengerti panggilan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Dan itulah yang mau dikatakan oleh guru kita, bahwa hanya Yesus yang menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita bukanlah hidup yang tenang, yang enak, yang damai, yang tentram, tetapi justru mendapat tantangan yang tidak mudah dari orang-orang yang membenci Yesus. Kita bisa bertanya, kenapa orang membenci Yesus? Kenapa orang tidak menyukai Yesus? Kenapa orang tidak menghendaki Yesus? Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Karena Yesus berasal dari Bapa, Putra, dan dari Bapa dan Roh Kudus yang diberikan kepada manusia. Dialah yang memberi kebebasan, dialah yang memberi kedamaian, dialah yang memberi keselamatan. Kita yang diciptakan tetapi diselamatkan oleh Dia. Nah, karena Yesus berasal dari Allah dan mendapat tantangan dari dunia ciptaan yang tidak mengenal Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai sang juru selamat, sang penebus. Itulah yang menurut saya sesuatu yang harus kita yakini, kita pastikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah Allah yang benar, Allah yang kuat, Allah yang bersatu padu, Allah yang memberikan kebebasan, memberikan keselamatan. Dan ini yang harus kita sadari sungguh-sungguh, bahwa Yesuslah yang memberi keselamatan kepada kita, ya, memberi keabadian. Jadi bukan hanya kita diciptakan, tetapi Yesus adalah sang juru selamat, sang penebus. Dan itu yang tidak disukai oleh dunia ini. Dan itu yang dibenci oleh dunia ini. Itu yang dibenci oleh kuasa kegelapan yang tidak ingin semua orang diselamatkan. Dan karena itulah maka tantangan kita adalah tantangan bahwa kita harus berhadapan dengan kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Allah sendiri. Dan itulah yang harus menjadi pegangan kita dan kekuatan kita. Bahwa di dalam Yesus, Yesus mengatakan jangan takut. Karena aku datang untuk menyelamatkan kalian. Dan aku datang untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Keyakinan, jaminan akan Yesus yang memberikan keselamatan inilah yang menurut saya harus kita pegang. Ya. Meski mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak dengan mengerikan, katakanlah seperti itu. Tetapi di dalam Yesus, keselamatan itu adalah kepastian. Sekali lagi, keselamatan itu adalah kepastian di dalam Yesus. Maka kita tidak pernah boleh takut. Semoga Anda dan saya dalam menghadapi segala yang paling jelek dan paling jahat sekalipun, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan orang dan kuasa kegelapan dan siapapun tak dapat mengalahkan Yesus. Segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, dimanapun juga, di bawah bumi sekalipun, di bawah lautan, di gunung, dimanapun, kuasa manapun, bertekuk lutut di bawah Yesus. Dan ini menjadi keyakinan dan kekuatan kita semua. Semoga Anda di akhir masa liturgi biasa, kita memasuki minggu depan, masa Advent, masa kedatangan, masa keselamatan, Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Berkat Tuhan atas Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan